Halo semua, perkenalkan nama saya Martino Batara AMD. Jabatan saya adalah pengendali ekosistem hutan. Saya berasal dari angkatan 41, sub kelompok 1. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Made Giarsa, asal dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Di sini saya sebagai pengendali ekosistem hutan pemula, angkatan 41, sub kelompok 1. Terima kasih. Hai, saya Abel Faras Chandra Wibisono, asal Tegal, Jawa Tengah, jabatan Pemula. Saya dari angkatan 41, sub kelompok 1. Kenalkan, nama saya Sarfitra Wulandari, jabatan saya yaitu pengendali ekosistem hutan terampil. Saya berasal dari angkatan 41 dengan sub kelompok 1. Hai guys, perkenalkan nama saya Yudhistira Harun Amin. Jabatan saya sebagai pengendali ekosistem hutan terampil angkatan 41 sub kelompok 1. Terima kasih guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Selamat sore. Oke, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Saat ini saya, Sarfitra Wulandari, akan menjadi host episode kita kali ini. Namun, saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan-rekan kita yang kece-kece abis. Ada Mas Martino Batara, ada Mas Yudhistira, ada Mas Made Giarsa, serta Mas Abel Faras. Untuk selanjutnya, dipersilahkan memperkenalkan diri. Oke, kita mulai dari Mas Martino Batara. Silakan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Sarfitra Wulan. Perkenalkan, nama saya Martino Batara. Jabatan yang saya ambil di sini adalah pengendali ekosistem hutan. Saya berasal dari angkatan 41, sub kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Martino Batara. Selanjutnya kita akan ke Mas Made Giarsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Made Giarsa. Jabatan di sini yang saya ambil adalah pengendali ekosistem hutan pemula di kelompok 41, sub 1. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu silahkan Mas Yudhistira Harul Amin memperkenalkan dirinya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Yudhistira Harun Amin, asal dari Semarang. Jabatan yang saya ambil di sini adalah pengendali ekosistem hutan terampil angkatan 41 sub kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Yudhistira. Untuk selanjutnya kita bisa dengar dari Mas Abel Faras, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abel Faras Chandra Wibisono, jabatan Pemula, asal dari Tegal, Jawa Tengah. Saya Latsar angkatan 41 di sub kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Baik, di episode kali ini kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Seperti yang kita ketahui bersama, wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini luas ya. Tetapi ada satu kata kunci, yaitu 4 pilar kebangsaan. Yaitu yang pertama, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dan menghubungkannya dengan kita yang seorang CSN, baiknya kita mendengarkan sedikit pengantar mengenai wawasan kebangsaan terlebih dahulu yang akan dipaparkan oleh Mas Made Giarsa. Dipersilahkan Mas Made. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau sudut pandang kita sebagai bangsa, sebagai berbangsa dan bernegara, Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang didasarkan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, yang didasarkan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta semangat persatuan dan kesatuan ini bukan sekedar pengetahuan, melainkan juga sebuah sikap perilaku yang harus
dihayati oleh setiap warga negara Indonesia. Bagi kita sebagai aparatur sipil negara, wawasan kebangsaan bukan sekedar pengetahuan, melainkan panduan sikap dan perilaku yang harus dihayati dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Sebagai pilar utama, pemerintahan memiliki tanggung jawab strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, menjadikan benteng yang kokoh dari berbagai ancaman desentrigasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Penjelasannya sangat membantu kita ya untuk mengenal mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan berbincang dengan narasumber kita yang selanjutnya yaitu Mas Abel Faras. Kita akan mendengar mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri apa sih? Gitu. Oke, silahkan Mas Abel. Baik, terima kasih waktunya. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah filosofi yang menekankan pentingnya toleransi dan kesatuan dalam keragaman. Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau, suku, bangsa, agama, bahasa, serta budaya. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda, kita harus bisa berdampingan secara damai dan saling menghormati. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui kerjasama antar komunitas yang berbeda latar belakang, festival budaya, dan pendidikan yang menanamkan pemahaman tentang keberagaman. Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam berbagai kebijakan publik, seperti menetapkan tanggal-tanggal perayaan keagamaan sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi merupakan dasar filosofi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, dalam era globalisasi seperti sekarang, keberagaman dapat menjadi kekuatan ataupun kelemahan. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Abel. Untuk selanjutnya, sebagai CASN di lingkungan yang cukup beragam, dengan agama yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, ras yang berbeda, suku, dan juga budaya yang berbeda, menjadikan kita sebagai individu yang harus menghargai sesama dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana sih untuk penerapan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri di lingkungan instansi kita? Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara ini ya, Mas Yudhistira. Dipersilahkan Mas Yudhistira. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ulan. Di sini konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri yang sudah dipaparkan oleh saudara Mas Abel adalah artinya berbeda-beda, tapi tetap satu. Ini adalah semboyan nasional negara kita yang menekankan pengeragaman nasional. Dalam lingkup instansi itu ada beberapa macam yang sudah disebutkan oleh Mbak Ulan, seperti contohnya suku, budaya, agama, ras yang berbeda-beda, seperti itu. Saya juga akan menambahkan sedikit dari keberagaman selain itu. Yang pertama adalah gender, keberagaman gender, karena yang pertama tidak mungkin di suatu lingkup instansi pemerintahan itu akan dikuasai oleh mayoritas laki-laki atau mayoritas itu perempuan, seperti itu. Untuk keberagaman yang lain seperti etnis dan usia lingkup instansi, tidak mungkin di lingkup instansi itu akan dikuasai oleh mayoritas yang berusia muda, misalkan usia dari
18 sampai 25 tahun ataupun usia tua yang usia di atas 50 tahun. Nah, keberagaman ini harus kita padukan supaya nanti semisalkan kalau di mayoritas di lingkup instansi itu ada uh, usia yang masih muda, tak ditakutkan akan terjadi ego seperti itu. Makanya dibutuhkan seseorang seperti pemimpin ataupun seperti yang sudah memahami lingkup eh, suatu perusahaan atau instansi seperti itu. Terus dan teman-teman yang keberagaman ini harus kita apa ya kita dukung dengan dia diadakan ataupun diadakan ataupun dimasukkan teman-teman yang mempunyai disabilitas seperti itu, karena kita sebagai, mohon maaf nih, di negara seperti kita ini teman-teman disabilitas itu masih dipandang sebelah mata seperti itu. Nah, untuk keberagaman ini kita harus menyatukan keberagaman di masing-masing ego, di masing-masing usia, di masing-masing semuanya lah seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Jadi keberagaman ini membawa manfaat ya sepertinya, kira inovasi, kreativitas, tentunya pemecahan masalah yang lebih baik, serta peningkatan adaptasi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari Mas Yudhistira. Dan selain di lingkup instansi, tentunya kita juga harus menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika di lingkup keseharian sebagai seorang CSN. Bagaimana nih caranya? Oke, kita simak penjelasan dari rekan kita, Mas Martino Batara. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sarfi Trawulan atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab ya. Menurut saya penerapan konsep Bhinneka Tunggal itu sendiri yang notabene-nya adalah salah satu pilar wawasan kebangsaan. Menurut saya sangat-sangat begitu penting diterapkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai ASN. Tentu ini adalah pertanyaan yang sangat kontekstual dan relevan terhadap kita sebagai CPNS yang nanti akan bagi ASN yang berasal dari kelompok minoritas seperti kita-kita ini yang bekerja di instansi kita sebagai pendatang, ditugaskan di daerah yang memiliki budaya mayoritas berbeda dengan kita di tempat asal kita. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi kunci untuk kita beradaptasi seperti core value ASN berakhlak, yakni adaptif, komunikasi efektif, dan keberhasilan tugas kita nantinya sebagai PNS. Salah satu peran ASN adalah melakukan inovasi, yakni dalam mengintegrasikan nilai wawasan kebangsaan ini, yakni yang kita ambil dalam tema hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam proses merancang atau memberikan layanan publik yang benar-benar aksesibel dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi parameter utama design thinking dalam inovasi pelayanan publik, layanan yang berkelas, dan layanan yang tidak bias, berbasis kebutuhan yang beragam. Saya telah merangkum beberapa cara ya untuk kita sebagai CPNS untuk menyesuaikan atau beradaptasi kita kepada lingkungan yang kita datangi sebagai CPNS dan PNS nantinya. Yang pertama mencakup aspek bahasa. Kita sebagai perlu memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak hanya sebagai baku nasionalisme, tetapi juga mempertimbangkan bahasa daerah sekitar sebagai terminologi kita yang mudah dipahami oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Kita sebagai ASN juga harus fleksibel. Dan ucapan terima kasih, permisi, ungkapan keseharian di masyarakat yang nantinya kita sebagai ASN juga dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua adalah menghindari polarisasi. Kita sebagai ASN perlu menjadi teladan persatuan untuk masyarakat, instansi lain, begitu juga dengan negara. Untuk tidak ikut campur kepada pihak-pihak ataupun golongan tertentu yang ya
sebagai kita contohnya pada saat ini di Halmahera banyak konflik dengan tambang, konflik antar masyarakat, konflik budaya antar suku, salah satu suku dengan suku yang ada mayoritas di sini. Kita sebagai ASN harus netral dan bisa menjadi penyejuk serta mengedepankan kedamaian. Yang ketiga adalah menghadiri budaya, bertoleransi terhadap budaya keagamaan masyarakat sekitar, baik menerima undangan secara adat ataupun keagamaan mayoritas. Misalnya, ada syukuran panen, acara khas, seperti kami CPNS yang ada di Halmahera Timur ini ada tradisi Cokaiba, di mana ritual tradisional ini biasanya masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini melibatkan penggunaan topeng setan, tarian, prosesi dengan simbolisme yang kuat untuk mengungkapkan kegembiraan masyarakat sekitar nih, untuk menjaga kedamaian masyarakat. Yang terakhir adalah yang sangat berkaitan dengan Mas Yudis tadi, keseharian kita sebagai lingkup ASN, CPNS, kita menghargai cara berpikir suku-suku, ras, golongan, agama-agama tertentu yang kita temui di kantor. Bisa dengan atasan, rekan kerja, begitu juga dengan istilahnya kerjasama antara dinas dan instansi lain. Ketika ada suatu golongan ataupun suku tertentu yang biasanya dalam tanda kutip memiliki suaranya tinggi, intonasinya keras, itu kita harus menyesuaikan. Adapun penyampaiannya biasanya kurang dimengerti, bahasa Indonesianya kurang, kita mengandalkan titik kunci tersebut untuk adaptif, yakni agar tercapainya absolut musyawarah dan menghargai satu sama lain. Mungkin demikian Mbak Sarfitra, saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Martino atas penjelasannya. Jadi dari pemaparan yang telah dijelaskan bisa kita ambil kesimpulan ya teman-teman, dengan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membangun masyarakat yang harmonis, damai dan juga sejahtera. Demikianlah diskusi kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita dapat memahami dan juga menghayati konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bangun persatuan dan juga kesatuan bangsa dengan memahami dan menghargai keberagaman. Terima kasih untuk rekan-rekan atas penjelasan dan insight yang telah diberikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast kami kali ini. Saya Sarfitra Tiwulandari bersama dengan rekan-rekan pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sayonara.